Maya berdiri di koridor rumah sakit yang dingin dan berbau obat di pusat Jakarta. Tubuhnya gemetar saat dua orang satpam memegang lengannya kuat-kuat. "Kamu tidak boleh masuk. Keluarga sudah melarang," bentak seorang perawat sambil menutup pintu ruang ICU dengan keras. Di balik pintu itu Dita, pacarnya, sedang terbaring tak sadarkan diri setelah kecelakaan mobil maut semalam. Maya merasa dunia runtuh dalam sekejap. Bagaimana mungkin keluarga Dita yang selama ini hanya tahu dia sebagai teman kantor, tiba-tiba mengusirnya seperti orang asing. Padahal baru kemarin malam Dita meneleponnya dengan suara manja, "Maya, besok kita jalan ya ke pantai seperti biasa." Sekarang semuanya berubah. Maya menarik napas dalam-dalam mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Ia tahu rahasia mereka berdua sebagai pasangan perempuan tidak boleh terbongkar di tengah keluarga Dita yang sangat taat adat Jawa dan agama. Tapi melihat nama Dita terpampang di papan informasi ICU membuat hatinya hancur. "Aku harus masuk," gumam Maya pelan. Ia tidak peduli lagi dengan ancaman. Cinta mereka sudah terlalu dalam untuk dihentikan begitu saja oleh tembok keluarga. Di luar rumah sakit hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Maya duduk di bangku taman rumah sakit sambil memegang ponsel yang basah. Ia membuka galeri foto rahasia yang hanya ia dan Dita tahu. Foto pertama mereka berdua di pantai Ancol 2 tahun lalu saat masih berani berpegangan tangan di bawah payung. Dita tertawa lepas, rambutnya basah oleh angin laut. "Kamu satu-satunya yang membuat aku merasa hidup," kata Dita saat itu. Maya tersenyum pahit mengingatnya. Mereka bertemu pertama kali di sebuah kai kecil di kawasan Menteng. Maya bekerja sebagai guru swasta yang terkenal ketat sementara Dita karyawan bank. Awalnya hanya obrolan biasa tentang kopi dan buku, tapi lambat laun percakapan mereka semakin dalam. Dita mengaku bahwa ia selalu merasa berbeda sejak kecil tapi takut mengakuinya karena ayahnya seorang pengusaha besar yang sangat menjaga nama baik keluarga. Maya yang juga menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun langsung merasa terhubung. Sejak saat itu mereka mulai menjalin hubungan diam-diam, pertemuan di apartemen kecil Maya di pinggir kota, malam-malam akhir pekan di luar kota. Semua dilakukan dengan sangat hati-hati. Tidak ada foto bersama di media sosial, tidak ada komentar mesra di chat. Hanya mereka berdua yang tahu betapa bahagianya hati mereka saat bersama. Tapi sekarang semuanya terancam. Keluarga Dita tiba-tiba muncul di rumah sakit setelah menerima kabar dari polisi. Ayah Dita, Pak Budi, seorang pengusaha tekstil terkenal, langsung mengambil alih segala urusan. Ibu Dita, Bu Siti, hanya menangis sambil memeluk adik Dita, Rina, yang masih kuliah. Mereka tidak tahu siapa Maya sebenarnya. Mereka hanya ingat nama Maya sebagai teman kerja Dita yang pernah datang ke rumah sekali dua kali untuk urusan proyek. "Kamu siapa sebenarnya?" tanya Pak Budi tadi dengan suara dingin saat Maya mencoba mendekat. Maya hanya bisa diam, ia tidak bisa bilang saya pacarnya. Itu akan menghancurkan segalanya. Maya berdiri lalu berjalan mondar-mandir di bawah hujan. Ia ingat bahwa 3 bulan lalu ia diam-diam mengurus asuransi kesehatan untuk Dita. Karena Dita sering sakit dan keluarganya pelit soal biaya, Maya mengambil polis atas nama Dita dengan dirinya sendiri sebagai penandatangan dan pembayar premi bulanan. Dokumen itu ada di tasnya sekarang. Mungkin ini satu-satunya cara untuk tetap dekat dengan Dita. Tapi ia belum berani menunjukkannya.
Malam semakin larut, Maya memutuskan untuk pulang dulu ke apartemennya. Besok ia akan kembali dan mencari cara. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan paginya Maya kembali ke rumah sakit dengan mata bengkak karena semalaman tidak tidur. Ia membawa tas berisi dokumen asuransi yang sudah dicetak rapi. Di koridor yang sama 2 satpam masih berjaga. Maya mencoba mendekat lagi, tapi kali ini Bu Siti keluar dari ruang tunggu dan langsung menghadangnya. "Maya, kamu kenapa masih di sini? Keluarga kami sedang susah, jangan tambah masalah," kata Bu Siti dengan suara lelah tapi tegas. Maya menelan ludah. "Bu, saya hanya ingin tahu keadaan Dita. Kami teman dekat." Bu Siti menggelengkan kepala. Teman dekat tidak perlu datang setiap hari seperti ini. Pak Budi sudah bilang cukup. Maya merasa dada sesak. Ia melihat Rina, adik Dita, berdiri di belakang ibunya memandangnya dengan tatapan aneh. Rina pernah curiga tentang hubungan kakaknya, tapi Dita selalu membantah. Sekarang tatapan Rina seolah mengatakan, "Aku tahu tapi aku takut." Maya memutuskan untuk tidak menyerah. Ia duduk di bangku paling ujung koridor sambil memegang tasnya erat. Jam demi jam berlalu. Dokter keluar sebentar memberi kabar bahwa Dita mengalami kerusakan ginjal parah akibat benturan. Butuh transplantasi secepatnya atau kondisinya semakin buruk. Keluarga Dita panik. Pak Budi langsung menelepon kenalan dokter untuk mencari donor, tapi prosesnya tidak mudah. Maya merasa ini saatnya. Ia berdiri mendekati keluarga yang sedang berkumpul di ruang tunggu. "Pak Bu, saya punya asuransi untuk Dita," katanya pelan sambil mengeluarkan dokumen. Semua mata langsung tertuju padanya. Pak Budi meraih kertas itu dengan tangan gemetar. "Kamu yang tanda tangani ini?" "Kenapa?" tanya Pak Budi dengan suara rendah penuh kecurigaan. Maya menjelaskan bahwa ia tahu Dita tidak punya asuransi yang memadai dan ia hanya ingin membantu sebagai teman. Tapi Pak Budi tidak percaya begitu saja. Teman biasa tidak akan mengeluarkan uang jutaan untuk asuransi orang lain tanpa sepengetahuan keluarga, katanya tajam. Suasana langsung tegang. Rina menunduk menghindari tatapan Maya. Maya merasa jantungnya berdegup kencang. Ia hampir ingin mengaku semuanya, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Malam harinya di apartemen, Maya menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ternyata Rina. "Maya, kakakku butuh donor ginjal. Kamu kenal siapa yang bisa bantu?" tanya Rina dengan suara gemetar. Maya diam sejenak. Ia sudah diam-diam tes kecocokan darah kemarin di laboratorium swasta. Hasilnya ia cocok 100%. Tapi jika ia donor berarti ia harus menjelaskan kenapa ia rela mengorbankan ginjalnya untuk Dita. Rahasia mereka akan terbongkar. Maya menutup mata. "Aku akan coba bantu Rin," jawabnya pelan. Hari-hari berikutnya semakin berat. Maya harus bolak-balik antara sekolah tempat ia mengajar dan rumah sakit. Kepala sekolah sudah mulai curiga karena Maya sering in. "Maya, kamu guru teladan, jangan sampai nama baik sekolah tercoreng," kata kepala sekolah suatu sore. Maya tahu jika rahasianya terbongkar ia bisa kehilangan pekerjaan yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Tapi setiap kali melihat Dita melalui kaca itu, hatinya semakin kuat. Di tengah malam Maya sering duduk sendirian di apartemen mengingat momen bahagia mereka. Saat mereka pertama kali mengaku cinta di sebuah villa kecil di Bogor.
Dita memeluknya erat dan berbisik, "Aku tidak peduli dunia maya. Aku hanya ingin sama kamu selamanya." Kata-kata itu sekarang terasa seperti beban berat. Maya tahu pilihan yang dihadapinya tidak mudah. Mengaku berarti menghancurkan kehormatan keluarga Dita yang selama ini sangat dijaga. Tapi diam berarti kehilangan Dita selamanya. Pagi harinya di rumah sakit suasana semakin panas. Dokter mengumpulkan keluarga Dita untuk membahas kemungkinan donor. Pak Budi marah besar saat tahu tidak ada keluarga yang cocok. "Kita harus cari donor luar negeri berapapun biayanya," bentaknya. Maya yang duduk di pojok ruang tunggu akhirnya berdiri. "Pak, saya cocok," katanya tegas. Semua orang terdiam. Bu Siti menutup mulut dengan tangan. Rina memandang Maya dengan mata membelalak. Pak Budi mendekat dengan wajah merah. Kenapa kamu tahu kecocokanmu dengan anak saya?" Maya mengeluarkan hasil tes darah dari tasnya. "Saya sudah tes diam-diam, Pak. Ginjal saya sehat dan cocok 100%. Pak Budi merebut kertas itu lalu merobeknya menjadi dua. "Kamu tidak punya hak. Kamu hanya teman biasa," teriaknya. Suasana ruangan langsung ricuh. Beberapa perawat datang mencoba menenangkan. Maya berdiri tegak meski lututnya gemetar. "Saya bukan hanya teman, Pak. Saya mencintai Dita." Kata-kata itu akhirnya keluar juga. Ruangan seketika sunyi. Bu Siti pingsan di kursi. Rina menangis terseduh. Pak Budi menatap Maya seolah melihat hantu. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara bergetar. Maya menarik napas dalam. "Kami pasangan. Sudah 2 tahun. Saya yang bayar asuransi karena saya tidak ingin Dita menderita sendirian." Pengakuan itu seperti bom yang meledak. Pak Budi langsung memerintahkan satpam mengusir Maya dari rumah sakit. "Jangan pernah muncul lagi. Kamu sudah menghancurkan keluarga kami," teriaknya. Maya dibawa keluar dengan paksa. Di luar ia duduk di trotoar menangis tanpa suara. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rina. Maya, aku sudah tahu dari dulu tapi aku takut bilang. Ayah marah sekali sekarang." Maya menghapus air mata. Ia tahu konsekuensinya. Besok berita akan tersebar di kalangan kerabat. Sekolah akan mendengar. Tapi ia tidak menyesal. Malam itu Maya menerima telepon dari ibunya sendiri di kampung. "Anakku, apa benar kamu seperti itu?" tanya ibunya dengan suara sedih. Maya hanya bisa diam. Keluarganya sendiri yang sederhana di Jawa Tengah pasti akan malu. Tapi cinta untuk Dita lebih besar dari segalanya. Keesokan harinya Maya kembali ke rumah sakit meski dilarang. Ia duduk di luar pintu ICU berjam-jam. Dokter keluar dan memberitahu keluarga bahwa kondisi Dita semakin kritis. Butuh donor dalam 48 jam. Pak Budi akhirnya menghampiri Maya dengan wajah lelah. "Kamu benar-benar rela memberikan ginjalmu?" tanya Pak Budi pelan. Maya mengangguk. "Saya rela, Pak. Asal Dita selamat." Pak Budi menghela napas panjang. "Kita bicara di ruang dokter. Tapi jangan harap aku terima kamu sebagai apapun itu." Di ruang dokter suasana tegang. Dokter menjelaskan risiko operasi donor. Maya mendengarkan dengan tenang. Pak Budi duduk di seberangnya memandang lantai.
Saya masih tidak mengerti kenapa kamu melakukan semua ini, kata Pak Budi akhirnya. Maya menatapnya lurus. Karena saya mencintai Dita, Pak. Bukan sebagai teman. Sebagai pasangan hidup. Pak Budi menggelengkan kepala. Di keluarga kami ini tidak boleh. Kamu tahu kami orang Jawa yang taat. Kalau sampai tetangga tahu bisnis saya bisa hancur. Nama baik keluarga lenyap. Maya mengerti. Ia tahu betul tekanan adat di Indonesia. Tapi ia juga tahu bahwa diam lebih menyakitkan. Saya tidak minta diterima, Pak. Saya hanya minta kesempatan menyelamatkan Dita. Bu Siti yang duduk di samping suaminya akhirnya bersuara. Maya, kalau kamu donor, apa kamu akan menuntut sesuatu setelahnya? Maya tersenyum pahit. Saya hanya ingin Dita bangun dan sehat, Bu. Itu saja. Rina yang ikut mendengarkan di luar pintu akhirnya masuk. Ayah, mungkin kita harus terima. Kakak sudah tidak sadar 2 hari. Pak Budi diam lama. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baiklah. Tapi setelah ini kamu menjauh. Jangan pernah hubungi kami lagi. Proses persiapan donor dimulai dengan cepat. Maya menandatangani semua surat persetujuan. Di ruang tunggu Rina mendekatinya. Maya, aku minta maaf. Dulu aku pernah lihat chat kalian di ponsel kakak. Aku takut jadi aku diam saja. Maya memegang tangan Rina. Tidak apa, Rin. Yang penting Dita selamat. Malam sebelum operasi Maya duduk sendirian di kamar rumah sakit yang disediakan. Ia menulis surat untuk Dita. Kalau kamu bangun nanti baca ini ya. Aku mencintaimu apapun yang terjadi. Surat itu ia simpan di tasnya. Keesokan paginya operasi dimulai. Maya dibius di ruang sebelah Dita. Saat pisau bedah menyentuh kulitnya, ia hanya berpikir tentang senyum Dita. Beberapa jam kemudian operasi selesai. Ginjal Maya kini berada di tubuh Dita. Dokter keluar dengan wajah lega. Semua berjalan lancar. Dita mulai stabil. Keluarga Dita menangis haru. Tapi saat mereka melihat Maya yang masih setengah sadar di tempat tidur, Pak Budi hanya mengangguk dingin lalu pergi. Tidak ada ucapan terima kasih. 2 hari setelah operasi Dita mulai sadar. Maya yang sudah bisa duduk di kursi roda diminta keluarga untuk menjauh. Tapi Rina diam-diam membawa Maya ke depan kaca ruang ICU. Dita masih lemah tapi matanya terbuka. Saat melihat Maya, Dita tersenyum kecil. Air mata Maya jatuh. Dia selamat, bisik Maya. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Berita tentang hubungan mereka sudah bocor. Seorang kerabat jauh melihat Maya di rumah sakit dan menyebarkan gosip di grup keluarga besar. Pak Budi marah besar. Ia datang ke kamar Maya dengan wajah merah. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Bisnis saya mulai goyah. Klien mundur karena mendengar anak saya seperti itu. Maya diam saja. Ia tahu ini akan terjadi. Kepala sekolahnya juga menelepon. Maya, kami terpaksa memberhentikanmu. Sekolah ini berbasis agama. Kami tidak bisa mempertahankan guru dengan isu seperti ini. Maya kehilangan pekerjaan dalam sekejap. Tapi ia tidak menyesal. Malam itu Rina datang lagi. Ayah ingin kamu tanda tangan surat pernyataan tidak akan mendekati Kak lagi.
Maya membaca surat itu lalu merobeknya. Katakan pada ayahmu aku tidak akan pergi sebelum Dita benar-benar sehat. Dita akhirnya dipindah ke ruang rawat biasa. Maya yang masih sakit setelah operasi diam-diam mendekati kamar Dita saat malam. Dita memegang tangannya erat. Maya, aku dengar semuanya. Kamu donor ginjal untukku. Maya mengangguk. Aku rela, Dit. Aku rela kehilangan segalanya. Dita menangis. Maafkan aku. Aku selalu takut mengaku pada keluarga. Mereka berbicara pelan sampai pagi. Tapi pagi harinya Pak Budi datang dengan pengacara. Ini surat perintah pengadilan. Kamu dilarang mendekati anak saya dalam radius 100 meter. Maya terkejut. Pengacara menjelaskan bahwa keluarga menggunakan pengaruh mereka untuk melindungi nama baik. Maya berdiri dengan susah payah. Pak, saya sudah kehilangan pekerjaan. Saya sudah kehilangan keluarga sendiri. Apalagi yang Bapak mau? Pak Budi tidak menjawab. Ia hanya pergi. Maya merasa dunia semakin gelap. Di apartemennya yang sepi ia duduk memandang Oto Dita. Ponselnya berdering. Ibu Dita menelepon. Maya terima kasih untuk ginjalnya. Tapi tolong mengertilah. Kami tidak bisa terima kamu. Maya menutup telepon lalu menangis sejadi-jadinya. Seminggu kemudian Dita sudah bisa pulang. Maya mendengar dari Rina bahwa keluarga akan membawa Dita ke rumah saudara di Bandung untuk menenangkan pikiran. Maya tahu ini cara mereka memisahkan mereka berdua. Meski masih lemah, Maya pergi ke Bandara Soekarno-Hatta diam-diam. Ia melihat Dita duduk di kursi roda dikelilingi keluarga. Saat mata mereka bertemu, Dita tersenyum sedih. Maya mengangkat tangan pelan lalu pergi tanpa kata. Di taksi pulang Maya memutuskan. Ia tidak akan menyerah. Ia akan menunggu Dita sampai Dita sendiri yang memilih. Bulan-bulan berikutnya Maya hidup sendirian. Ia pindah ke apartemen kecil di pinggir Jakarta. Mencari kerja baru sebagai guru les priat. Nama baiknya tercoreng tapi ia tetap kuat. Suatu malam Dita menelepon dari nomor baru. Maya, aku sudah di Bandung. Ayah masih marah tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Maya menangis bahagia. Kembalilah, Dit. Kita hadapi bersama. Dita pulang diam-diam 2 minggu kemudian. Mereka bertemu di kai kecil yang dulu jadi tempat pertama mereka. Dita memeluk Maya erat. Aku pilih kamu, Maya. Apapun risikonya. Keluarga Dita akhirnya tahu. Pak Budi marah tapi Bu Siti mulai melunak. Mungkin kita harus belajar menerima, kata Bu Siti suatu hari. Pak Budi masih diam tapi tidak lagi melarang. Maya dan Dita mulai membangun hidup baru bersama. Meski banyak yang hilang, pekerjaan, kehormatan keluarga, mereka punya satu sama lain. Di taman yang sama tempat mereka dulu bahagia, Maya memeluk Dita lagi. Terima kasih sudah memilih aku, bisik Maya. Dita tersenyum. Kamu sudah memberikan ginjalmu untukku, Maya. Aku akan berikan seluruh hidupku untukmu. Apakah benar mencintai sesama jenis harus selalu dikorbankan demi kehormatan keluarga, atau justru cinta sejati yang membuat kita layak memperjuangkannya meski dunia menentang? Benarkah atau salah?